Hmm. Baik, yuk kita mulai ya. Jadi minggu ini adalah minggu keempat dari biomedik dasar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf pusat. Oke. Nah, sebetulnya sistem saraf ya ada bedanya sistem saraf pusat dan saraf tepi ya. Nah, tapi kita akan lebih fokuskan ke sistem saraf pusat. Oke, nah tujuannya ya ini ya. Jadi kita belajar anatominya, lalu fungsi, terutama fungsi otak ya, dan bagian-bagiannya. Lalu beberapa macam gangguan pada sistem saraf pusat ya. Kita belajar dulu yang ini ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah neuron ya. Masih ingat di kulit kita kan ada saraf-saraf ya, ujung-ujung saraf yang bisa merasakan sensasi, misalnya disentuh, ditekan ya, panas, dingin. Nah ya, jadi ada neuron, namanya saraf atau neuron ya. Nah, kau bisa baca di sini ya. Jaringan yang mendukung sel saraf disebut neuroglia. Oke. Ya, ini kita sudah bahas, kita next ya. Tadi di video ada tulisan ada yang menyebutkan bahwa ada central nervous system atau sistem saraf pusat ya, dan ada sistem saraf tepi ya. Saya annotate sebentar ya. Jadi kalau yang pusat adalah sistem saraf pusat ya, atau biasanya disingkatnya SSP ya. Nah, terus ada lagi yang di perifer ya, ada namanya sistem saraf tepi ya. Nah, ini biasa jarang disingkat ya, sistem saraf tepi jadi nggak jadi SST ya. Nah, jadi ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa sistem saraf pusat adalah dari otak ya ke batang otak. Lalu ada namanya sumsum tulang belakang ya, atau disebutnya adalah spinal cord. Disebutnya adalah spinal cord ya, atau spinal cord. Atau kalau bahasa Indonesia, bahasa Latinnya adalah medulla spinalis. Ya, kalau misalnya bahasa Indonesianya adalah sumsum tulang belakang ya. Jadi spinal cord atau medulla spinalis ya. Spinal cord bahasa Inggris, medulla spinalis bahasa Latinnya. Oke. Nah, si sistem saraf pusat ini dia tuh bercabang-cabang ya menjadi sistem saraf tepi. Kamu bisa lihat di sini ya. Jadi ada tadi namanya sorry ya sebentar. Nah, ada aferen. Oke. Nah, ketika kalian memegang sesuatu yang panas atau yang tajam gitu ya, nah itu adalah kerja dari sistem saraf sensorik atau aferen ya. Yang ke atas, ingat aja A itu untuk atas ya. Jadi yang dari tangan ke atas ke otak ya. Jadi aferen. Oke. Nah, terus kalau misalnya kan pegang yang panas, udah gitu kan kamu lepasin ya tangan kamu ya. Aduh panas gitu kan. Nah, itu adalah gerakan motorik yang menyebabkan kamu melepaskan si panas tersebut ya. Ini namanya eferen ya, motor atau eferen. Oke? Ya. Jadi kamu nanti inilah perlindungan tubuh kita, inilah perlindungan yang dikasihin sama Tuhan yang kuasa untuk kita terlindung dari bahaya. Ya, coba kebayang nggak sih kalau kita nggak punya sistem saraf? Ketika kita pegang yang panas, pegang aja terus gitu karena nggak kerasa apa-apa. Ya, atau pegang yang tajam ya pegang aja terus gitu karena nggak kerasa apa-apa ya. Oleh karena itu bahaya sekali kalau seseorang nggak bisa merasakan panas atau dingin atau tajam atau nyeri ya, karena dia akan mencederai dirinya sendiri tanpa dia ketahui ya. Jadi ada loh pasien-pasien kayak gitu, dia nggak bisa rasain nyeri, dia nggak bisa ngerasain panas, dia nggak bisa ngerasain dingin ya, karena gangguan sistem saraf. Jadi kerasanya kebas, rasanya bisa kebas lalu kayak kesemutan terus. Nah itu ya ada penyakit-penyakit yang seperti itu ya. Jadi itu kasihan, pasiennya jadi kasihan ya. Ini berbahaya, kita harus lindungi dia dari cedera ya. Oke. Nah, kita sekarang ke sini ya, bagian anatomi sistem saraf pusat. Kita bagi menjadi yang pertama tentu aja di kepala kita ada kulit kepala kan? Rambut, betul, rambut ya. Kalau yang botak gimana? Ada kulit kepala ya. Lalu nah, kayak paru-paru ada selaputnya namanya pleura. Jantung ada selaputnya namanya perikardium. Otak juga ada namanya meningen.
Ya, bukan mendingan ya, tapi meningen. Oke. Nah, jadi ada selaputnya. Lalu ada otaknya. Otaknya disebut ventricle otak ya, ventricle. Nanti terbagi menjadi ventricle kiri dan kanan. Oke. Lalu cairan otaknya. Ada cairannya loh di otak kita, makanya mungkin sebutnya otaknya encer gitu ya. Jadi ada cairan otaknya ya. Lalu ada bagian-bagian otak yaitu cerebrum, cerebellum, diencephalon dan batang otak. Ya. Batang otak terbagi menjadi 3 lagi, nanti kita belajar ya. Lalu medula spinalis tadi ya. Medula spinalis atau bahasa lainnya apa? Spinal Spinal cord atau bahasa Indonesianya apa? Sumsum tulang belakang. Ya, good. Good. Bagus. Nah, ini dia kulit kepala atau scalp ya. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada singkatannya ya. Jadi misalnya S untuk skin and then connective tissue. Jadi ada tisu itu jaringan ya. Ada jaringan konektifnya. Udah gitu A-nya untuk epicranial aponeurosis namanya. Motor bentar lah. Udah gitu ada loose areolar connective tissue ya. Ada juga periosteum. Periosteum itu tulang-tulangnya ya. Os, ingat ya, osteum ya. Jadi tulang-tulangnya. Oke. Nah, jadi ada lapisannya banyak ya di kulit kepala kita yang begitu tipis tuh lapisannya banyak. Kita sekarang ke tulang tengkorak ya. Jadi teman-teman, tulang tengkorak adalah salah satu tulang yang paling keras di tubuh kita. Ya, jadi ketika kamu kejeduk, kamu kepalanya nggak hancur kan? Ya, jadi itu ada tulang yang sangat keras, yang sangat kuat. Ya, jadi kalau misalnya ada orang kecelakaan dan dibilang, oh ya tempurung kepalanya pecah gitu. Nah itu sangat-sangat keras berarti benturannya ya. Jadi hati-hati. Nah jadi teman-teman, saya akan sangat menganjurkan kalian, biarpun kalian dekat naik motor dari kampus ke Indomaret misalnya ya. Nah cuma nyebrang doang gitu, deket lah mem itu ya. Ingat ya, pakai helm ya. Helmnya yang benar dan diceklek. Nah ya, karena itu sangat berbahaya. Banyak sekali dulu waktu saya jadi perawat, kejadian yang cuma berangkat berapa ratus meter lah, cuma beli pulsa doang gitu ya, naik motor, ketabrak. Ya, dan itu susah sekali sembuh dan biayanya dulu aja 100 juta buat operasi kepala. Ya, nah, jadi saya mau kalian melindungi diri kalian ya. Mungkin kakak kelas kamu juga tahu kalau Mem Siska ini suka teriakin ya, pakai helm lah gitu ya, karena saya tahu kayak gimana menderitanya pasien yang kepalanya itu terluka. Ya, jadi saya nggak mau itu terjadi pada kalian, oke? Ya, jadi sedekat apapun pakai helm, oke? Nah, kita sekarang ke sini ya. Nah, ingat ya. Coba lihat nih, ada tulang frontal. Ya, frontal itu di depan. Ya, boleh sambil dipegang tulang frontal di mana? Depan, ya. Lalu tempora. Tempora ingat? Nah, area tempora, nah di pinggir ya, tempora. Nah, di tempora ini sangat berbahaya, teman-teman. Karena tulang tempora ini di dalamnya tuh banyak pembuluh darah yang banyak banget pembuluh darah di sebelah situ ya. Terus agak gede-gede. Jadi banyak orang yang kecelakaan dibanding dia terbentur di depan, kalau dia terbentur di sebelah temporal, ini tingkat kematiannya akan lebih tinggi. Ya, karena banyak sekali pembuluh darah. Jadi pecahannya tuh bisa sangat berbahaya. Ya, jadi darahnya bisa pecah dan sangat jadi memenuhi tulang tengkoraknya. Ya, jadi itu sangat berbahaya. Oke. Nah, ada lagi parietal. Parietal bagian mana? Bagian atas ya. Parietal, oke. Lalu kita ke occipital. Occipital di mana? Belakang. Ya. Nah, di belakang ya. Nah, kan suka dikasih tahu ya, hati-hati kamu kejeduk kepala belakangnya gitu ya. Seringkali dipikirkan bahwa yang kepala belakang yang lebih berbahaya ya. Ingat, area temporal juga berbahaya. Ya. Ini tulang-tulang yang lain yang kita sudah pelajari ya. Nah, ada zigomatik, ada maksila, ada mandibula, bla 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 ya. Kita next. Oke. Nah, coba lihat teman-teman, ada bolongan-bolongan nih. Ya nggak? Ya, nih ada lubang-lubang nih. Nih ya. Nih, ini namanya foramen. Foramen ya. Ada lubang-lubangnya ya. Nah, lubang yang lebih kecil lagi adalah sinus ya, saluran. Misalnya yang di hidung kita sinus, makanya mungkin kamu pernah dengar sinusitis. Ya, berarti
salurannya ada peradangan di situ. Ya, sinusitis jadinya mampet, nggak bisa keluar ingusnya misalnya seperti itu ya, dan sering pilek. Nah, itu sinusitis namanya ya. Oke. Nah, ini kan dilihatnya dari atas ya. Kira-kira lubang ini untuk keluarnya apa ya? Keluar apa tadi? Spinal cord ya, atau medula spinalis ya. Tempat keluarnya di situ, di foramen itu ya. Jadi foramen, oke. Nah, foramen ini adalah lubang ya. Foramen itu adalah lubang. Oke. Nah, ini namanya foramen magnum. Kayak es krim ya, magnum ya. Jadi foramen magnum adalah foramen yang sangat-sangat besar ya, foramen magnum namanya ya. Oke. Baik, kita sekarang next ya. Oke, sorry saya harus hapus dulu ini. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Oke. Sekali lagi kalau ada yang mau nanya, kamu boleh chat dulu ya. Nah, nanti biar saya jawab belakangan. Oke, ini adalah meningen ya. Meningen adalah selaput yang melapisi otak atau disebutnya selaput otak. Nah, selaput ini juga sangat terlindungi. Jadi, jarang banget ada bakteri yang bisa masuk ke dalam otak kita. Kalau seseorang sudah mulai kena bakteri di kepalanya, berarti ini sudah parah sekali infeksinya. Ya, karena ini bakteri yang sangat-sangat melindungi. Selaput yang sangat-sangat melindungi. Kalau terjadi infeksi, sekali lagi, ini berarti sudah sangat parah infeksinya. Ya, atau kumannya kuman yang kuat gitu kan ya, kuman yang hebat. Nah, makanya obatnya susah. Ya, obatnya juga susah dan mahal biasanya ya. Jadi untuk menyembuhkan si radang di selaput otak ini, ya. Nah, namanya nanti kita lihat ya. Nah, si selaput otak ada 3. Dura mater, arachnoid, dan pia mater. Ya. Oke, jadi ini kamu perlu ingat namanya ya. Dura mater tuh di mana adanya ya, arachnoid, pia mater. Ini adalah bagian dari selaput otak. Nah, kamu bisa lihat ya di gambarnya di sini ya. Nah, di mana pia mater, di mana arachnoid, di mana dura mater. Oke. Ya. Ini yang sering terjadi pada anak-anak ya, dan pada orang dewasa juga ada ya. Namanya meningitis. Kalau kamu mungkin ada tetangga atau kamu pernah dengar kasus ada anak kejang. Ya. Nah, terus udah gitu kaku pas lehernya. Lehernya tuh nggak bisa ditekuk gitu ya. Kaku kuduk namanya ya. Nah, ini kemungkinan si anak tersebut kena radang selaput otak. Dia bisa kejang-kejang, dia bisa nggak sadar ya. Jadi ada radangnya. Oke, coba kamu lihat nih. Ini yang normal, ini yang terinfeksi. Ya, coba lihat. Bengkak ya. Kalau terinfeksi tuh dia bengkak. Ya, dan ada yang jaringan yang membengkaknya. Jadi dia akan sakit kepala dan bahkan kejang. Jadi kasihan ya, orang dengan meningitis itu kasihan. Kalau pada orang dewasa banyaknya karena kuman TBC. Nah, jadi hati-hati ya, TBC itu bukan cuma di paru-paru, tapi bisa ke tulang, bisa ke usus, bisa ke otak. Jadi berbahaya. Oke? Jadi lindungilah dirimu. Kalau ada orang yang batuk-batuk dekat kamu, kamu tutup. Mendingan kamu tutup muka kamu sendirilah, pakai tisu, pakai jilbab, pakai kain ya, pakai tangan kamu gitu kan. Pokoknya jangan hati-hati gitu kan. Bukan cuma COVID yang batuk-batuk tuh, tapi TBC juga banyak ya. Indonesia ada juara ketiganya. Oke? Dan kalau kamu batuk juga sebaiknya kamu pakai masker. Nah, kita sekarang masuk ke dalamnya ya, ke dalam otak. Jadi ada namanya hemorrhage, ada perdarahan di otak. Ya. Nah, ada namanya epidural. Coba lihat posisinya di sebelah sini ya, di atas, epidural. Yang kedua adalah subdural yang lebih dalam lagi. Ya. Ada juga subarachnoid. Ingat tadi ya, ada arachnoid ya. Subarachnoid. Lalu ada lagi perdarahan intracerebral. Ya, perdarahan ini bisa disebut juga stroke juga bisa ya, atau memang dia kecelakaan dan ada perdarahan intracerebral ya. Jadi ada 2 macam, ada perdarahan aja, ada yang digolongkan karena hipertensi dan stroke ya. Oke, baik kita lanjut ya. Nah, ini adalah otak ya. Jadi ada namanya ventrikel kiri dan kanan. Oke, ya. Nah, lalu ada juga ventrikel ketiga dan keempat. Ayo ya, ada banyak ya.
Tapi yang paling penting diingat adalah ventrikel kiri dan kanan saja. Ya, oke. Jadi kita perlu hafalkan di situ ya. Ada bagian yang tengahnya ya. Nah, bagian tengahnya juga ada. Ini yang kalau di video ada yang tadi dijelaskan adalah emosi ya. Bagian tengah-tengah tuh mengatur emosi, mengatur bicara. Misalnya, aduh aku baperan kenapa ya gitu. Nah, itu diatur dari sistem otak yang ada di tengah-tengah bagian otaknya. Ya. Terus kamu bisa berbicara dengan baik, kamu bisa mengerti bahasa itu juga dari otak yang bagian tengah-tengahnya. Ya, kemampuan kita berbicara dan mengerti. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke, baik, kita akan review sebentar ya. Ini. Jadi, ada di fungsi otak besar ya. Fungsi di otak besar di cerebrum itu ya, di bagian kulit-kulit di yang luar-luarnya itu, fungsinya adalah sebagai mengatur pernapasan. Ya. Nah, dan ada juga yang tentang mengatur pernapasannya di batang otak. Oke, nah nanti kita selanjutkan ya. Kita ulangi dulu ya sekarang ya. Oke, baik. Selaput otak dinamakan apa? Namanya apa selaput otak? Meningan. Ya, meningan. Oke. Terus udah gitu di otak itu ada dua ventrikel yang utama, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya, good. Oke. Lubang yang ada di tengkorak itu namanya apa? Yang besar? Foramen. Foramen apa namanya? Foramen magnum. Foramen magnum. Ya, good. Bagus ya. Oke. Ada dua sistem saraf. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Good ya. Oke, sistem saraf tepi juga terbagi menjadi dua. Yang sensorik, yang merasakan panas, dingin, itu namanya apa? Aferen. Aferen ya. Oke, kalau yang dia motorik, yang dia menggerakkan sesuatu namanya apa? Eferen. Good ya, bagus ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya di chat room. Oke. Mem, izin bertanya. Saya pernah membaca di Google kalau ada operasi tempurung otak dan otaknya dipindah ke perut. Nah, oke ya. Jadi bukan otaknya dipindah ke perut ya, tapi si tempurung otaknya. Sebentar, saya cariin dulu gambarnya buat kamu ya. Tunggu ya, saya carikan dulu gambarnya ya. Nih, saya share screen. Oke, bisa terlihat di layar? Bisa terlihat di layar gambar-gambarnya? Bisa, Mem. Jadi ada operasi otak, ada dua jenis ya. Yang satu kraniotomi. Kraniotomi adalah cuman dibolongin aja. Ya, misal ada tumor ya. Ada cairan, tadi ada perdarahan intracerebri. Jadi cuman dilubangi aja si tengkoraknya, lalu diambil tumornya atau disedot perdarahannya, lalu ditutup lagi. Ya, itu namanya kraniotomi. Ya. Tapi yang ini satu lagi adalah kraniektomi. Ya, kraniektomi. Jadi kraniektomi adalah tempurung otaknya, si tengkoraknya dipotong sebagian dan dicopotin. Ya. Nah, jadi ini kamu bagus sekali nih pertanyaannya ya. Ya, saya coba annotate sebentar ya. Nah, jadi teman-teman nih coba lihat ya gambar yang ini nih. Nih ya. Coba lihat kan? Lihat. Tempurung otaknya dibor ya, dipotong. Oke, karena ini untuk menurunkan tekanan dalam otaknya. Nah, dibor terus dicopotin. Nah, nanti kepala orangnya jadi begini nih. Nih. Ya, jadi kayak penyot. Betul? Nah, jadi ada namanya ada spons khusus yang untuk menggantikan tempurung otaknya sementara. Ya. Jadi ada biasanya dia 6 bulan dibiarkan seperti itu, lalu nanti dipasang lagi. Tapi kalau terlalu rusak, dia akan digantikan spons yang buatan.
Ya, jadi bukan lagi tempurung otaknya. Jadi bisa disimpan di kulkasnya kamar operasi. Ada kulkas khusus untuk menyimpan tempurung otak. Jadi potongan-potongan otak ada dikasih nama gitu ya. Nah, terus nanti disimpan di kulkasnya rumah sakit atau disimpan di perut. Nih, lihat nih. Ya, tuh. Jadi disimpan, diselipin ke dalam perut. Udah. Daniel kayaknya harus Sorry, Mem. ya. Oke, Daniel, semoga kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik di tengah keributan itu ya. Jadi ini si tempurung otaknya itu disimpan di dalam perut, ya. Lalu dijahit lagi. Nanti 6 bulan kemudian dibuka, lalu disimpan lagi tempurung otaknya di kepalanya si pasien. Seperti itu, namanya kranioplasti. Keren ya? Oke, nanti suatu hari kamu akan jadi suster yang menangani kasus seperti ini. Suatu hari nanti. Ya. Nah, nanti ada, oh iya saya pernah belajar dulu kranioplasti ya. Jadi bukan otaknya yang disimpan di perut, Nak, tapi bagian dari tulang tengkoraknya yang disimpan di perut pasien. Kenapa disimpan di perut? Karena itulah bagian yang paling aman dan juga itu suhu tubuhnya akan terjaga. Ya, suhunya akan tetap terjaga. Seperti baby kan, baby juga di perut kan, suhu tubuhnya terjaga gitu kan, aman. Oke? Ya, jadi itu good question. Very good question ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, faktor penyebab terjadinya meningitis ya, ada yang tanya lagi. Faktor penyebab terjadinya meningitis adalah bakteri ya. Bakteri penyebab meningitis. Ada nama bakterinya, oke? Nanti di keperawatan medika bedah kamu akan belajar ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kamu bisa lihat cerebrospinal fluid ya. Cairan cerebrospinal atau cairan otak ya. Nah, disebut juga cairan otak ya. Nah, atau cairan cerebrospinal ya. Atau disingkatnya menjadi CSS itu bisa ya. Jadi ada CSF, ada CSS sama aja ya. Nah, kalau ini bahasa Inggrisnya pakai CSF. Oke. Nah, teman-teman, jadi ada cairan yang muter-muter ya. Jadi dari otak dia muter gitu ya. Nah, masuk ke dalam udah gitu ke sumsum tulang belakang gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya mau periksa apakah kejangnya disebabkan oleh tetanus atau meningitis, banyaknya tetanus ya. Nah, diambillah di lumbanya, bagian lumbanya, di sumsum di punggungnya, diambil cairannya lalu dicek ke laboratorium ya untuk diketahui apakah ada bakteri di situ. Ya, apa yang menyebabkan pasien ini kejang-kejang, apa yang menyebabkan pasien ini sakit. Oke. Ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan ya. Nah, cara yang tadi saya bilang ya, bisa CSS, bisa CSF ya. Coba lihat ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ini adalah alur perjalanannya. Oke? Ya. Bisa dimengerti sampai sini? Oke? Saya hapus dulu ininya ya. Baik, ada yang chat lagi izin bertanya, Mem. Oh, penyebab tetanus itu apa ya, Mem? Nah, tetanus itu Feb. Nah, boleh di-mute dulu, Feb. Oke, thank you ya, Feb. Oke, tetanus itu penyebabnya adalah Clostridium tetani. Ya, nama kumannya adalah Clostridium tetani. Ya, jadi ada si bakteri namanya Clostridium tetani. Bisa dari alat-alat yang berkarat, yang misalnya kamu ketusuk paku berkarat, ya, atau bisa jatuh di jalanan, gitu kan? Atau dari biasanya ada dari fesesnya kuda, ya. Nah, itu banyak Clostridium tetaninya ya. Nah, makanya sebaiknya kalau kamu pernah kecelakaan, misalnya seandainya kamu jatuh dari motor, jatuh dari sepeda ya, terus lutut kamu terluka gitu ya, berdarah-darah gitu. Nah, sebaiknya kamu suntik tetanus. Ya, karena untuk mencegah tetanus tersebut. Tetanus tuh bisa kejang-kejang ya. Kalau dikagetin kejang. Kena kena lampu tiba-tiba kejang. Pokoknya stimulus yang tiba-tiba itu bisa menyebabkan dia kejang ya. Kasihan orang kejang tuh sesak napas loh, jadi kasihan ya. Pasien stroke nanti saya jelaskan ya mengenai pasien stroke, ada lagi yang nanya ya. Oke. Nah, si cairan cerebrospina itu jumlahnya sekitar 150 mili, jadi cuma segelas aja ya.
cuma segelas misalnya. Aduh, gelasnya nggak kelihatan ya. Segelas. Nah, jadi cuma segelas aja, 150 ml, cuma segitu aja, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Tekanannya sekian. Jadi kalau kamu nanti jadi perawat ICU, kamu akan melihat tekanan dari otaknya pasien, ya. Makanya nanti ada masalah keperawatan namanya peningkatan tekanan intrakranial. Nah, ya. Nah, ini ada namanya. Lalu dia melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Kasih kelembapan, kasih pertukaran nutrisi, ya. Lalu regulasi, ya. Ada di sini. Kandungannya macam-macam. Kau bisa lihat ya. Ada air, ada garam mineral, ada protein, ada leukosit, ada ureum, kreatinin, segala macam. Oke. Oke, baik. Nah, kita belajar sini ya. Nah, cerebrum. Kita belajar otak ya. Kita sebutin bareng-bareng yuk. Kalau boleh kalian open mic-nya. Ulangi setelah saya ngomong. Oke. Yuk, open mic-nya ya. Kalau yang bisa open mic ya. Kalau yang ada dangdutan di sekitarnya yang udah nggak usah lah ya. Oke. Yang pertama adalah cerebrum. Ulangi. Cerebrum ya. Atau otak Besar. besar. Ingat pernah nonton X-Men nggak? Film X-Men ya. Ada namanya Cerebro. Cerebro itu yang nemuin mutant yang kayak otak ya. Itu berasal dari kata cerebrum. Nah ya. Oke. Baik, yang kedua sekarang. Diencephalon. Diencephalon. Oke. Nah, ini ada namanya talamus dan hipotalamus. Ada apa? Bagiannya Talamus dan hipotalamus. ya, good ya. Nih, adanya di sini si diencephalon nih ya. Talamus dan hipotalamus. Dia mengatur fungsi panas tubuh ya. Talamus dan hipotalamus. Oke. Nah, ini yang kayak konde nih. Nih, yang kayak konde ya. Namanya cerebellum. Apa namanya? Cerebellum. Good. Atau otak Kecil. ya. Fungsinya sebagai keseimbangan ya. Makanya gini, kalau kamu berdiri terus kamu tutup mata, kamu masih bisa berdiri dengan baik kan? Ya, nggak jadi jatuh kan? Nah, itu adalah fungsi dari si cerebellum, si otak kecil. Dia menjaga keseimbangan tubuh kamu. Makanya kalau ada orang yang ada tumornya di cerebellum, dia jalannya jadi nggak benar. Ya, atau dia sering jatuh gitu kan. Wah, ini jangan-jangan dia ada masalah di cerebellumnya. Ya, dengan kamu tahu fungsinya, kamu bisa mendiagnosa seorang pasien. Misalnya, kok jalannya kayak gitu ya? Kok jalannya kayak ayam gitu kan? Kok beda jalannya dari yang lain gitu. Terus kamu tanya pasiennya, kamu sering jatuh kah? Kamu sering pusing misalnya? Oh iya, iya sebegitu. Mau nggak kita CT scan? Ya, jadi supaya tahu itu ada apa tuh di cerebellumnya ya. Jadi kamu bisa mendiagnosa dengan baik, kamu bisa menolong orang dengan lebih cepat dengan kamu tahu fungsinya apa. Ya. Oke. Next, kita ke brainstem atau ke batang otak. Apa? Batang otak atau brain? Brainstem. Oke, ada 3, midbrain, pons, dan medulla. Ya, jadi ada midbrain, apalagi pons, dan medulla apa? Oblongata. Ya, jadi kalau yang bahasa Inggrisnya oblongata gitu ya disebutnya ya. Jadi ada pons, midbrain, dan medulla oblongata ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ya. Otak itu warnanya putih dan abu-abu. Pernah lihat otak sapi di pasar? Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Otak manusia ya empuk-empuk juga kayak gitu ya. Nah, jadi ada bagian putih dan abu ya. Ada white matter and gray matter ya. Yang bagian luarnya lebih berwarna abu-abu dan lihat dia ada lekukan-lekukannya. Ya. Coba lihat nih ya. Yang putih membentuk struktur internal. Ya. Yang abu-abu dari serat saraf. Ya. Nah, jadi tidak dapat diregenerasi jika rusak. Nah, jadi hati-hati ya. Otak tuh sekalinya rusak ya rusak selamanya. Ya, jadi sayangilah otak kita. Oke. Kita lihat cerebrum ya. Nah, kata Mem kan abu-abu, kenapa warnanya merah? Iya, karena ada banyak pembuluh darah di situ. Ya, oke. Nah, oke, kita lihat cerebrum ya. Cerebrum. Nah, cerebrum mengatur semua aktivitas sensorik dan motorik. Ya,
bisa emosi, kesadaran, memori, dan gerakan. Kamu bisa mengingat yang materi minggu lalu itu karena ada di cerebrum kamu, bagian frontal. Ya, terdiri dari sulcus dan gyrus. Sulcus adalah bagian yang lekuk ke dalam. Oke, gyrus yang menggelembung. Jadi yang melekuk ke dalam disebutnya sulcus, ya. Yang gendut-gendut ini yang di luar adalah gyrus, ya, sulcus dan gyrus. Oke. Oke, saya baca dulu ya, ada pertanyaannya. Mem, izin bertanya, soalan tetanus yang kejang, faktor lainnya selain barang berkarat, apakah faktor lain? Ya, waktu renang juga kejang. Oke, kalau kejang, teman-teman, kalau seseorang kejang itu harus diperiksa. Apakah dia memang tetanus? Apakah dia epilepsi? Apakah ada tumor di otaknya? Itu harus dicek. Ya, jadi penyebabnya apa? Kejang tuh bukan nggak selalu dia kena tetanus. Ya, jadi buat kamu yang bertanya ke saya tadi harus dicek kejangnya penyebabnya apa. Ya, caranya gimana? Pergilah ke dokter saraf. Ya, jadi periksa ke dokter saraf, spesialis saraf, ya. Nanti dia akan melakukan pemeriksaan dan juga kalau misalnya berlanjut bisa CT scan, ya. Jadi bisa ditanggung BPJS semuanya itu, ya. Mem, izin bertanya kenapa orang yang mau menikah harus suntik tetanus? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi zaman dulu tuh kalau nggak salah ya, ini asalnya dari para tentara yang balik dari medan perang, udah gitu sebelum menikah mereka diwajibkan suntik tetanus. Kenapa? Karena kan mereka tidak tahu terinfeksi apa tuh saat di medan perang. Ya, jadi nanti bahayanya kalau dia berhubungan kelamin dengan istrinya itu akan menularkan penyakit. Ya, makanya dulu wajib suntik tetanus. Sekarang sudah tidak lagi. Ya, jadi percayalah, sekarang udah nggak usah lagi ya. Yang penting kamu dan pasanganmu benar-benar menjaga dirimu yang baik. Ya, nanti kamu dan calon suami kamu ya, atau kamu dan calon istri kamu betul-betul menjaga diri dengan baik ya dari segala penyakit. Jadi jangan main-main ya, jangan macam-macam hidupnya. Jadi dua-duanya akan aman ya. Bikin keluarga yang sakinah mawadah warohmah ya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Mem, kalau ada kerusakan pada sistem saraf pusat, apa yang terjadi bagi tubuh? Tergantung tekanannya di mana. Ya, kita bahas ya, kita bahas di sini. Oke, pertanyaan kamu kita akan bahas. Ada pertanyaan di chat room. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau kena penyakit di sistem saraf pusat akan bagaimana? Nah, kita coba lihat ya. Oke, lihat di sini. Frontal. Frontal sebelah mana? Sebelah depan ya. Frontal. Nah, gunanya untuk apa? Motorik. Jadi ketika kamu bergerak, bisa bergerak tangannya? Dah, bisa berbuat seperti ini. Nah, good ya. Itu adalah motorik. Itu fungsi dari frontal. Oke. Lalu kepribadian. Nah, misalnya Mem Siska orangnya senang senyum ya, senang bercanda, misalnya senang ketawa, nah, itu adalah suatu kepribadian dan juga diaturnya di daerah frontal. Misalnya, Julia orangnya introvert, suka diem ya. Terus kalau nggak diajak ngomong dia ya nggak ngomong gitu ya. Nah, itu juga kepribadian yang diatur oleh frontal ya. Apakah itu salah? Enggak ada yang salah ya. Kamu jadilah diri kamu sendiri. Oke. Memori yang tadi ya. Memori dan ucapan. Oke, jadi apa yang kemampuan kita berbicara itu diatur dari frontal. Oke, sekarang parietal. Parietal ingat ya, sebelah atas ya. Parietal. Ini yang mengatur kita mengerti bahasa. Kamu ngerti bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya, bahasa Mandarin. Nah, ini kamu diatur oleh si parietal ini ya. Lalu suhu ya, suhu tadi di hipotalamus, ada tekanan, ada sentuhan, itu diatur di parietal. Ya. Tempora ya, coba pegang tempora kamu sebelah mana? Tempora, pinggir ya. Tempora ini ingat pusat pendengaran, deket ya, deket telinga ya. Jadi pusat pendengaran di situ ya. Bau dan bahasa ya. Jadi ada bahasa juga diatur di temporal, area temporal. Occipital ya. Occipital tuh di belakang. Itu adalah untuk penglihatan. Bingung ya? Kan mata kita di depan, Mem. Kenapa aturannya di belakang? Ya, karena ada kayak saluran yang ke belakang arahnya ya. Jadi disitulah fungsi otak yang mengatur fungsi penglihatan kita. Oleh karena itu orang yang, nah ini ada yang nanya kan tadi ya, Mem kalau sistem saraf pusatnya terganggu bagaimana? Gini, jika sekarang gini memahaminya ya, kalau seseorang kecelakaan ya, terus kena bagian frontalnya, oke? Menurut kamu, apakah
dia bisa lupa ingatan kayak di film-film? Bisa? Ya? Bisa ya, karena dia mengatur fungsi memori. Oke. Nah, jadi mulai dilihat nih. Sekarang kalau ada sinetron gitu ya, kejeduk-jeduk gitu ya pinggirnya ya. Tapi dia amnesia gitu. Ih, kenapa lupa ingatan ya? Kan fungsinya di frontal, kenapa di temporal? Nah, kamu bisa sekarang menilai itu sinetron bener apa enggak gitu ya misalnya ya. Harusnya kan fungsi pendengarannya di situ ya. Nah, kalau dia juga kecelakaan di bagian depan, apakah mungkin dia pergerakannya akan menjadi berkurang, menjadi nggak bisa angkat tangan, menjadi nggak bisa berjalan, bisa, ya? Oke. Nah, terus misalnya tadi ya osipital, nih ya. Misalnya orang ada perdarahan di bagian osipital di bagian belakang, apakah dia bisa jadi buta? Bisa, bisa, ya. Bisa memungkinkan atau misalnya dia gangguan penglihatan ya. Jadi itu bisa terjadi. Ya, atau misalnya ada tumor. Nah, kalau misalnya gini. Kan kamu kan perawat ya, biasanya banyak ditanya-tanya nih sama tetangga atau keluarga ya. Misalnya gini. Kenapa ya saya kok jadi nggak bisa ngelihat dengan baik gitu ya. Saya rasanya kalau ngelihat satu orang tuh ada dua gitu ya. Jadi berbayang gitu ya. Aduh pusing gitu ya. Kacamata saya udah cek tapi nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, kamu bisa sarankan, oh mungkin butuh CT scan. Siapa tahu ada tumor di bagian osipitalnya. Ya, jadi udah mulai kamu aware terhadap gejala-gejala yang dialami orang-orang dengan kamu tahu fungsi-fungsi otak tuh apa aja. Ya, ini kamu perlu ingat ya sampai kamu profesi sampai jadi suster nantinya jadi perawat. Karena banyak orang kalau stroke-nya kena di mana atau kecelakaannya kena di mana akan mengganggu dia. Ya, akan terlihat dari gejala yang ditimbulkan. Oke. Oke, ada yang nanya lagi. Izin bertanya, Mem, jika jari-jari tangan sering kesemutan secara tiba-tiba, apakah itu dipastikan ada masalah sistem sarafnya? Kalau hanya kesemutan itu bisa dari cedera otot, ya, atau kamu biasa kerja berat atau workout, ya, misalnya fitness nih, angkat beban gitu kan ya. Nah, bisa jadi cedera ke saraf kamu yang di tangan. Jadi kesemutan. Kalau misalnya kesemutannya dibarengi dengan nyeri dan makin memperberat kamu, mendingan kamu cek ke dokter saraf. Ya, siapa tahu ada tumor di sumsum tulang belakang. Oke, jadi masalah-masalah yang kecil seperti itu kamu lihat apakah dia makin buruk kondisinya ya, atau ya sebenarnya membaik sih Mem gitu ya, nggak apa-apa. Coba kurangin olahraga kamu atau kurangin ngangkat berat ya. Nah, terus mulai latihan lah, digerak-gerakin tangannya gitu ya. Kalau kamu mengalami kesemutan bagian tangan. Oke, semoga menjawab. Oke, baik kita lanjut ya. Semoga kalian belum lelah dengerin Mem Siska. Oke, kita ke cerebellum ya. Cerebellum atau otak kecil. Jadi fungsinya ada keseimbangan ya. Nah, tadi saya bilang ya, kamu berdiri, kamu merem, tapi masih bisa berdiri tegak. Itu difungsinya oleh cerebellum. Oke, fungsi keseimbangan. Talamus dan hipotalamus ya. Nih, talamus adalah pusatnya untuk semua impuls sensorik, ya, kecuali penciuman. Oke, hipotalamus mengatur banyak nih, ya, perilaku, ekspresi, suhu tubuh, aktivitas banyak sekali, ya, dan mengontrol sekresi hormon, ya, hipotalamus ya. Adanya di tengah-tengah nih, ya, di ventrikel ketiga. Oke, talamus dan hipotalamus. Oke. Baik, nah kita ke batang otak. Batang otak adalah satu bagian yang sangat penting ya. Semuanya penting sebetulnya ya. Tapi ini ada penjelasan khususnya. Nah, jadi si midbrain itu mengontrol pendengaran ya. Lalu pons mengatur organ internal, misalnya usus kamu bergeraknya ya. Jadi dia diatur oleh si pons ini ya. Nah, medula oblongata mengatur pernapasan, menelan, batuk, bersin, detak jantung dan muntah yang kemarin ya, muntah gag refleks ya, tekanan darah. Jadi begini. Saya akan jelaskan ini. Nah, pusat pernapasan dan jantung yang tidak disadari sama yang disadari ya. Oke, ketika kamu sekarang dengerin Mem Siska, kamu bernapas betul? Ya, bernapas kan?
Kamu sadar nggak kamu lagi napas atau ya napas aja? Ya. Nah, beda halnya dengan gini, ya. Yuk, bareng-bareng sama Mem Siska ya, sekarang ya. Tarik napas dalam, 1, 2, 3, tarik napas. Tahan, hembuskan lagi. Oke, lagi ya. Lagi, yuk. Tarik napas dalam, 1, 2, 3, tarik. Tahan, hembuskan. Ya, nah oke. Sekali lagi, tarik napas dalam. Tahan, hembuskan. Hah. Nah ya, oke. Nah terus napas biasa kan sekarang kan, tanpa kamu harus mengatur seperti yang tadi. Yang pertama, ketika saya suruh kamu tarik napas dalam, itu kan kamu mikirin kan, ya itu namanya pernapasan yang disadari. Oke, diaturnya oleh korteks cerebri, oleh cerebrum. Ya. Nah, saya tulis lah ya di chatroom-nya supaya kamu bisa ingat ya. Oke, jadi pernapasan yang disadari itu diatur oleh korteks cerebri. Ya, atau cerebrum. Jadi, kalau misalnya kamu tidak sadar, pernapasan yang tidak disadari, yang seringkali kita lakukan, ya, diatur oleh medula oblongata, ya, yang ada di batang otak. Oke, ya. Jadi ketika kamu bernapas sekarang, seperti yang lagi dengar Mem Siska kan napas-napas saja kan, tanpa kamu atur napas kamu, ya. Itu adalah fungsi dari medula oblongata, ya. Makanya begini. Kenapa kamu perlu ingat? Karena gini, ketika seseorang punya tumor, ya, ada tumor nih di sini nih, blung, nah ada tumor di sini ya. Nah, kamu harus waspadai bahwa pasien tersebut bisa berhenti napas sama berhenti jantungnya kapan saja, ya, bisa tiba-tiba meninggal. Oke, jadi ini sangat-sangat berbahaya. Ya, Mem, apakah bisa dioperasi? Bisa, tapi sangat berbahaya. Ya, ada sekarang tim dokter yang di Indonesia yang memang dia berhasil mengoperasi di batang otak dengan sangat bagus. Ya, jadi nggak usah takut. Indonesia sekarang udah makin keren ya, dokter-dokternya udah makin pintar. Nah, tapi sebagai perawat kita harus aware, harus peduli gitu ya. Kalau misalnya lihat CT scan-nya, ih ada di batang otak, wah dok ini bahaya dok, ini harus dipantau dengan ketat ya. Nah, jadi kamu bisa kolaborasi sama dokternya ya. Oke. Oke, saya mau baca dulu apa yang ada di chat room. Mem izin bertanya, bagaimana cara agar otak tidak lambat dalam menyimpan memori? Ya, padahal orangnya sudah sangat berusaha. Nah, ini saya jawabnya nanti ya. Mem izin bertanya, kalau batang otak mati berisiko meninggal. Iya ya, itu yang tadi saya jelaskan ya. Karena dia mengatur pernapasan dan mengatur detak jantung. Oke, jadi bisa tiba-tiba meninggal. Kalau operasi amandel sih harusnya enggak ya, mungkin ada komplikasi. Oke. Soal yang tadi ingatan nanti saya akan jelaskan ya. Oke, baik kita lanjut ya. Nah, ingat yang tadi saya bilang ada tekanan intrakranial ya. Jadi di dalam otak itu ada namanya tekanan intrakranial, ada namanya hipotesis Monro-Kelly. Ya, hipotesis Monro-Kelly adalah seperti kalau kamu bepergian memakai koper gitu ya, koper kamu yang nggak bisa di-extend, itu kan kalau kepenuhan kan nggak bisa ditutup ya. Jadi isinya harus tetap segitu ya. Jadi nggak boleh kepenuhan. Nah, otak juga sama, isinya harus segitu, nggak bisa kepenuhan. Jadi kalau ada tumor itu akan memenuhi si ruang otak. Atau ada cairan yang berlebihan, misalnya perdarahan, ya. Nah, jadi meningkatkan tekanan intrakranial. Pasiennya bisa pusing, bisa hilang kesadaran, bisa pingsan, ya, bisa kejang-kejang. Oke. Nah, tugas kita sebagai perawat mencegah supaya pasien mencegah supaya tidak naik tekanan intrakranialnya.
Ya. Jadi inilah tugas kita sebagai perawat. Oke. Baik, kita ke medula spinalis ya. Nah, ada cervical spines, ada thoracic ya, kamu bisa lihat ya. Ada thoracic, ada lumbal, ada sakral ya. Jadi ini bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian dari medula spinalis. Oke. Oh ya, saya mau jelaskan di sini. Jika seseorang kena di bagian sakrumnya ya, ada orang waktu itu kecelakaan ya, pasien saya kecelakaan dan dia kena bagian sakrumnya ya, bagian sini. Nah, dia tidak bisa mengontrol BAB-nya, BAK-nya juga nggak bisa. Ya, jadi dia harus dipasang pampers dan kateter supaya tidak kotor ya, tidak bau, tidak kotor gitu. Jadi karena dia terluka di situ ya. Dan bagian sebelah sini, pinggul ke bawah dia lumpuh. Ya, karena ada cedera di situ. Nah, ketika dia di lumbal juga sama, akan bagian bawahnya akan lumpuh. Ya, ketika torasik ini bahayanya adalah dia jadi susah bernapas. Ketika servikal yang kena itu lebih berbahaya lagi ya, karena dari atas ke bawah akan menjadi ada kelumpuhan, akan ada kerusakan. Ya, makanya orangnya bisa nggak bernapas, bisa nggak bergerak, makanya sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu masih ingat. Kenapa nggak boleh pukul-pukul di leher? Nah, karena ada cervical spines. Oke, jadi bercandaannya nanti jangan terlalu kasar ya. Nggak boleh pukul-pukul di leher ya. Dilus-lus aja ya. Itu bagus ya. Kalau bercanda pinjam aja 100. Pinjam dulu 100. Nah, bolehlah bercanda begitu ya. Oke. Nah, isinya seperti ini nih. Sumsum tulang belakang. Siapa yang suka makan sumsum tulang ya? Iya, kayak begitulah bentuknya ya. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. Nah, jadi bukan sumsum tulang yang kamu suka sedot-sedot itu ya, bukan ya. Tapi ini yang ada di bagian medula spinalis ya. Nah, tulang punggung kalau dicopotin satu-satu kayak begini bentuknya ya. Jadi spinal cord in this area. Jadi si sumsum tulangnya ada di area lubangnya ya, di foramennya ya. Oke, fungsinya menyampaikan stimulus sensorik dan motorik dari otak dan ke otak ya. Dari tubuh ke otak dan dari otak ke seluruh tubuh seperti itu ya. Oke. Oke, ini sudah dijelaskan. Nah, ini teman-teman yang saya tadi jelaskan. Coba lihat ya, kita lihat bareng-bareng gambarnya ya. Ini adalah mata kita kan? Ya, kebayang nggak? Jadi bentuknya ini dari atas, melihat dari atas. Ya. Nah, ini ada namanya chiasma opticum. Ya, chiasma opticum. Ntar saya tulis ya. Chiasma opticum. Ya. Jadi itu kalau misalnya ada tumor di bagian sini sebentar. Oke. Misalnya ada tumor ya di bagian sini nih. Nah, jadi mata yang sebelah sini akan tidak bisa melihat. Ya. Kalau di bagian tengah-tengahnya, kalau tumornya kecil, mungkin hanya sebagian dari area mata yang tidak bisa melihat. Kalau tumornya besar, ya, ini bisa menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu, ada yang buta yang nggak bisa sembuh, ada yang buta yang bisa disembuhkan kalau ada tumornya. Jadi ketika dioperasi bisa sembuh kembali. Ya, oke. Terus kita lihat nih, ada namanya crania nervus. Crania nervus adalah sistem saraf pusat yang ada di otak. Ya, teman-teman, kamu harus baca ini ya. Baca ini. Minggu depan saya akan tanya. Ya, crania nervus 1 sampai 12. Oke, ya. Tulis aja, nanti masih boleh dibaca. Ya, kalau bisa hafal lebih bagus. Ya, yuk kita coba baca ya, baca bareng-bareng ya. Coba open mic-nya, oke. Crania nervus 1 atau crania nervus itu adalah sebentar ya, saraf otak ya, saraf otak. Oke, boleh open mic. Yuk. Yang pertama adalah olfaktori. Nanti kalian akan belajar juga sama Memsri pemeriksaan sistem saraf pusat ini ya, olfaktori ya. Gunanya untuk mencium, untuk mengendus gitu ya. Bukan mencium kiss ya, tapi mengendus smell ya.
Oke. Yang kedua adalah optik atau optikus. Apa? Optikus. Optikus ya, optikus. Ada juga olfaktori, juga bisa olfaktorius, itu juga oke ya. Optikus gunanya untuk apa? Penglihatan ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga kita ke sini. Okulomotorius. Ulangi. Okulomotorius. Good ya. Ini fungsinya untuk bola mata ya, menggerakkan bola mata. Motorik. Nih, ada sensorik, lihat. Ada motorik ya. Oke, yang keempat adalah troklearis. Apa? Troklearis. Good. Oke ya. Oke, yang kelima nih, trigeminal. Trigeminal. Nah, good ya, sensori dan motorik ya. Jadi kalau kamu bisa mengunyah ya, atau bisa merasakan orang menyentuh pipi kamu, itu fungsi dari trigeminal ya, saraf trigeminal itu ya. Atau kamu sakit gigi ya sampai di mandibula, di maksila sampai ke tempora. Nah, itu karena saraf trigeminal kamu kena sakit ya. Jadi makanya jadi nyeri semuanya. Oke. Oke, lanjut ya. Yang keenam adalah abducens. Abducens. Good, abducens ya. Ini motorik untuk melihat ke kiri dan ke kanan ya. Abducens. Oke, yang ketujuh. Sorry, bentar. Yang ketujuh adalah facialis ya. Facialis. Oke, sebentar. Kok saya nggak nemuin gambarnya ya? Di bawah mana? Oh iya benar ya, betul-betul di bawah ya. Facial ya atau facialis apa? Nomor 7 adalah facialis. Jadi coba sekarang kamu senyum. Senyum, kelihatan giginya. Bilang i. O. I lagi i. Nah, ya. Nah, jadi ketika kamu lihat I dan lihat mulut kamu simetris kan, wajah kamu simetris. Nah, itu karena fungsi saraf facialis kamu masih bagus. Ya. Kalau ada yang lemes sebelah itu karena saraf facialisnya terganggu. Oke? Ya, biasanya orang yang senang motor-motoran atau tidur di lantai yang kena kedinginan satu sisi atau supir yang misalnya sering kena angin sebelah sisinya, ya. Jadi dia terkena namanya ada penyakit, namanya adalah sebentar ya. Nih, namanya saya tulis di atas ya. Bell's palsy. Oke. Nah, ini adalah penyakit yang menyerang di wajah karena kerusakan saraf facialis ya, Bell's palsy. Oke. Lanjut ya. 8 ya. 8 adalah akustikus. Ya. Apa? 8 adalah akustik ya. Atau ada nama lain? Ada nama lain sebetulnya yang lebih bagus ya. Vestibulococlearis ya. Ini adalah cranial nervus nomor 8. Ya. Oke, kita ulangi nama lainnya ya. Cranial nervus nomor 8 adalah vestibulococlearis. Jadi dia mengatur fungsi keseimbangan dan pendengaran. Ya. Jadi selain cerebellum diatur juga oleh si cranial nervus nomor 8. Ya. Oke, lanjut ya. Yang ke-9 adalah glossopharyngeal. Ya, good ya. Nah, ini untuk menelan ya, untuk merasakan sesuatu, taste receptor ya. Jadi untuk rasa asin, pedas ini glossopharyngeal ya. Oke, yang 10 nih, gampang nih. Yang 10 adalah vagus. Nah, apa? Vagus sekali ya, vagus. Oke, jadi buat menelan ya. Jadi ini nervus vagus dan juga dia ada mengatur denyut jantung. Ya. Jadi gini, kalau orang sakit jantung banyaknya dia nggak boleh ngeden. Ya, orang dengan serangan jantung tuh dia tidak boleh mengedan. Gitu nggak boleh ya. Karena itu akan berefek pada nervus vagusnya. Akan menyebabkan dia jadi lambat denyut jantungnya ya. Jadi bradikardi.
Oke, baik. Kita ke 11 ya. Spinal ya. Jadi nomor 11 adalah spinal atau accesorius ya. Oke. Apa? 11 adalah spinal atau aksesorius. Oke. Terakhir. Cranial nervus 12 adalah hipoglossus. Hipoglossus ya. Nah, fungsinya adalah pergerakan lidah. Coba sekarang, semua keluarkan lidahnya. Keluarkan lidahnya. Nah, masukkan lagi. Keluarkan lagi. Ya, berarti bagus. Hipoglossus kamu bagus. Ya, oke. Oh, yang ke-11 kita belum belajar ya. Yang ke-11 adalah motorik ya. Nah, angkat bahu kamu. Angkat bahu kamu semuanya. Angkat bahu. Turunin lagi. Angkat lagi. Turunin lagi. Lihat ke kanan. Lihat ke depan. Lihat ke kiri. Lihat ke depan. Nah, ya. Itu fungsi dari nomor 11. Ya. Cranial nervus nomor 11. Oke. Baik. Masih bertahan? Udah capek? Masih 20 slide lagi ya. Enggak lah ya. Bercanda lah Mem Siska ya. Oke. Nah ini ya. Ujung-ujungnya kamu. Ini di mana aja nanti kamu lihat ya. Nah, kalau zaman dulu saya suruh belajar nih fungsinya apa, terus besoknya ditanyain ya, diujiankan dulu. Dosen saya galak banget ya, jadi menyeramkan. Tapi sampai sekarang saya jadi hafal. Oke, nah jadi saya harapkan kamu nggak usah digalakin, bisa hafal ya. Minggu depan saya akan tanya. Oke, nah ini ya Bell's palsy yang tadi saya bilang. Saraf keberapa ini? Saraf nomor 7 ya, atau namanya apa? Facialis ya, facialis. Oke. Saraf tepi, oke. Nah, kita belajar sedikit ya. Jadi ada saraf tepi. Ini adalah saraf kita nih satu-satunya ya. Nah, ada dendrites ya. Ada nukleusnya. Oke, ya. Ada ujung-ujungnya nih si dendrites ini ya. Nah, lalu ada akson ada bagian yang tengahnya. Lalu ada selubungnya namanya mielin. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sel saraf kita satu-satunya tiap sel saraf kita begini bentuknya. Ya. Jadi, ini menerima rangsangan yang sebelah sini, lalu diteruskan ya. Lalu di ujungnya ini diteruskan kepada sel saraf yang lain ya. Jadi ada miliaran jumlahnya ya. Nah, lihat ini ya. Ada ini adalah gambaran bagaimana sel saraf kita saling berhubungan ya. Nah, makin sering kita membaca ya, makin sering kita belajar, si sambungan ini makin banyak. Ya, makin nyambung-nyambungnya makin banyak. Tadi ada yang nanya kan ya, Mem gimana caranya supaya mudah ingat? Nah, caranya adalah kamu banyakin membaca ya. Lebih bagus lagi kalau ditambahin stimulusnya gini. Jadi waktu kamu dengerin Mem Siska, kamu baca dan kamu tulis. Ya. Dari kamu baca itu kan kamu melihat. Kamu dengerin Mem Siska, kamu mendengar. Kamu menulis, kamu mengingat dan melakukan sesuatu, ya. Itu adalah 3 stimulus yang baik untuk kamu meningkatkan sambungan-sambungan di otak kamu. Oke, ya. Jadi ada yang menyebabkan sambungan ini terputus-putus, antara lain adalah narkoba, ya, obat-obatan, dan juga pornografi. Ya, nah mungkin kamu suka banyak mendengar bahwa kalau kamu banyak kena pornografi ini, jadi efeknya akan membuat otak kita jadi lemot, ya, lebih susah mikir, gitu ya. Jadi akan terputus nih si koneksi-koneksinya, ya. Nah, jadi hindarilah pornografi ya. Nah, teman-teman, jadi yang baiknya adalah membaca, ya, membaca lalu melakukan sesuatu, ya. Jadi kayak misalnya kamu senang mengaji, ya, atau membaca ayat suci Al-Quran, membaca kitab sucimu, ya. Nah, itu juga hal yang baik untuk koneksi-koneksi otak kamu itu meningkat, ya. Oke, jadi itu adalah salah satu cara yang bagus untuk melatih otak kamu supaya lebih mudah ingat dan juga lebih mudah mengerti, ya. Oke.
Oke, jadi bisa dilatih, semuanya bisa dilatih. Oke. Ini ya. Nah, yang tadi yang saya bilang ya, jumlah sinapsis itu adalah konektornya, ya, koneksinya, ya. Dapat menurun dengan penyakit dan kurangnya stimulasi, narkoba dan lain-lain. Oke. Ya, semoga bisa menjawab apa yang kamu tanyakan. Baik, ini ada tugas. Nanti minggu depan kita akan diskusikan di kelas ya. Nah, kamu tulis kalau saya minta ini ya, tiap orang, tiap mahasiswa nulis satu pertanyaan dan jawabannya apa. Misalnya fungsi dari cerebrum adalah apa ya? Oke, silakan ditulis ya. Jadi itu nanti biar saya bisa evaluasi gitu sejauh mana kamu bisa mengerti. Oke? Ya, jadi ini untuk minggu depan ya. Udah di screenshot ya. Di itu pun ada kok di Smart juga ada ya. Oke? Oke, ini adalah referensinya. Saya akan stop share dan saya akan jawab pertanyaan kamu ya. Saya akan jawab yang di chat room dulu. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh ya. Oke, Mem izin bertanya apakah penyakit disleksia merupakan permasalahan saraf otak? Iya, iya. Disleksia itu adalah masalah di otak yang area ngomong, ya, area ngomong dan memahami bahasa. Jadi disleksia tuh kalau yang belum tahu dia suka salah-salah ngomong gitu ya, atau misalnya baca apa terus dia salah membacanya ya, itu disleksia ya. Jadi salah satunya seperti itu. Oke, semoga terjawab. Oke, Mem izin bertanya dari Siti Aisyah, ketika kita operasi kita akan dibius melalui sumsum tulang belakang. Ya, betul. Apakah itu mempengaruhi kerja otak dan kesadaran? Enggak. Ya. Bagaimana orang operasi akan tetapi melakukan bius tengah badan? Nih, bius tengah badan ya. Pertanyaan Siti bagus, bagus banget ya. Kalian bagus-bagus loh pertanyaannya ya. Nih. Buat jawabannya Siti dari sini. Gini Siti. Ketika seseorang dibius, saya pakai warna biru ya. Oke, ketika seseorang dibius di tulang belakang, area di sini nih, ya, dia tidak di blok nih. Di sini di blok rasa sakitnya dan perasaan apapun itu ya. Jadi dari area sini ke bawah, dia tidak akan merasakan apa-apa. Ya. Jadi tidak akan mempengaruhi fungsi otak, nggak masalah ya. Kalau dosisnya sesuai. Misalnya operasinya operasi kakinya aja, atau operasi lututnya aja, ya. Atau yang paling sering adalah operasi sesar. Nih ada babynya bisa di perutnya kan ya. Nah, jadi ini kan akan di blacknya sebelah bawah. Ini perut depan sebelah sini. Nah itu akan aman untuk si ibu dan bayinya. Oke. Jadi itulah yang terjadi ketika seseorang dibius di tulang belakang, di spinal. Ya. Jadi ini obatnya lama-lama akan hilang, akan memudar gitu efeknya ya, makanya tidak berbahaya. Tapi ada jangka waktunya, misalnya hanya obatnya dengan dosis sekian hanya bisa bertahan 1 jam misalnya ya. Nah, sejam berikutnya bisa kerasa gitu ya, bisa kerasa lagi karena efek obatnya sudah habis. Jadi kalau operasinya belum selesai, tambah lagi dosisnya, ya. Kalau operasi sesar biasanya cuma 15 menit selesai kok. Ya. Oke, semoga terjawab. Alright, saya akan baca lagi chatnya. Mem izin bertanya. Oke, saya pernah ketemu sama orang yang cara bicaranya gagap ya. Well, kalau gagap itu bisa dari otaknya atau dia harus dilatih ya. Jadi ada kelainan tertentu. Nah, saya nggak bisa jelaskan sekarang karena saya harus baca dulu ya. Nah, jadi nggak selalu karena ada tumor atau ada kerusakan di sistem sarafnya ya. Jadi semoga kamu puas dengan jawaban sementara ini ya. Atau kamu bisa searching ya, bisa nge-googling gagap itu penyebabnya apa dan bagaimana cara menanganinya. Oke. Mem izin bertanya, ketika sistem saraf pusat apa yang terjadi? Nah, sistem saraf pusat yang mananya yang rusak? Ya, misalnya otak sebelah mananya. Nah, itu yang akan terjadi ya yang mempengaruhi fungsinya. Misalnya tadi bagian frontal rusak,
Bagian frontal rusak berarti dia memorinya akan terganggu, mungkin jadi lupa ingatan ya. Mungkin juga dia jadi nggak bisa bergerak gitu. Jadi tergantung dari lokasinya sebelah mana. Ya, oke, semoga terjawab. Oke, ada yang mau nanya langsung? Saya stop recording dulu ya.